Om Swastiastu, selamat siang Pak Kangga. Senang bisa bertemu hari ini. Mungkin apa yang ingin kita bicarakan pada sesi ini, silakan Bapak paparkan saat ini pula. Semoga saya bisa memberikan jawaban yang baik dan bisa memberikan solusi. Ya, selamat siang juga Pak Gede. Nah, sebelumnya terima kasih Pak Gede sudah meluangkan waktunya di sini untuk bersama saya mendengarkan apa yang menjadi bahan coaching kita nanti. Nah, di sini saya ingin membahas tentang masalah yang saya hadapi Pak Gede, terutama dalam mengajar matematika seperti itu. Nah, begini loh masalahnya Pak Gede. Murid-murid sepertinya sulit memahami konsep-konsep yang lebih rumit, dan saya merasa kesulitan membantu mereka mengatasinya. Seperti itu, Pak Gede. Ya, baik Pak Kangga. Kalau seperti itu persoalannya, mari kita mulai dengan menentukan tujuan kita. Apa yang ingin Anda capai dari sesi ini terkait dengan pembelajaran matematika di kelas Anda? Mungkin bisa dijelaskan itu dulu. Oh, iya Pak Gede. Baik Pak Gede. Di sini sih saya ingin menemukan cara yang lebih efektif. Bagi saya maksudnya cara yang lebih efektif dan efisien seperti itu Pak Gede. Bagaimana nanti caranya itu bisa membantu murid untuk memahami materi. Nah, terutama bagian yang lebih abstrak seperti itu Pak Gede. Seperti contohnya pecahan dan persamaan. Nah, selain itu juga Pak Gede, saya juga berharap di sini mereka lebih aktif saat bertanya dan pada saat mereka itu tidak mengerti Pak Gede. Jadi tujuan saya di sini berharap juga mereka ingin menjadi lebih aktif bertanya saat mereka tidak paham seperti itu Pak Gede. Baik Pak Angga, tujuan yang Anda sampaikan sangat baik. Jadi fokus Anda adalah meningkatkan pemahaman siswa dan membuat suasana kelas lebih interaktif, kan begitu ya? Ya betul Pak Gede, seperti yang Pak Gede utarakan tadi, memang tujuan saya sebenarnya ingin meningkatkan pemahaman siswa dan membuat suasana kelas itu menjadi lebih aktif seperti itu Pak Gede. Jadinya adalah interaksi atau kolaborasi antara siswa dengan siswa, antara guru juga dengan siswa. Jadi intinya saya ingin kelas itu lebih interaktif, lebih hidup, dan juga pemahaman siswa itu meningkat seperti itu Pak Gede. Baik Pak Angga, kalau seperti itu, sekarang mari kita identifikasi masalah yang mungkin Anda hadapi saat ini, dan menurut Anda, apa yang menjadi penyebab utama siswa kesulitan memahami materi seperti yang Bapak paparkan tadi? Mungkin bisa dijelaskan alasannya itu, Pak? Hmm, dari pengalaman dan pengamatan saya sebelumnya sih Pak Gede ya, saya pikir dari identifikasi ada pada diri saya Pak Gede. Saya pikir saya terlalu cepat mungkin dalam menjelaskan konsep-konsep yang sulit seperti itu Pak Gede. Jadi intinya dari dalam diri saya seperti itu Pak Gede. Kemungkinan besar yang seperti kata saya katakan tadi, mungkin saya terlalu cepat menjelaskan konsep-konsep yang sulit. Dan selain itu, saya juga merasa bahwa metode juga salah satunya. Metode yang saya gunakan juga mungkin ini berfokus pada teori daripada praktiknya. Jadi berkesinambungan, saya juga mungkin dalam teori lebih banyak teori daripada praktiknya. Jadi yang saya lihat
mereka lebih banyak bingung seperti itu Pak Gede. Lebih banyak bingung dan mereka jadinya jarang bertanya. Jadi seperti itu Pak Gede. Jadi menurut Anda bahwa mungkin metode yang digunakan saat ini itu kurang interaktif dan kecenderungan siswa itu merasa takut atau tidak nyaman untuk bertanya. Mungkin seperti itu yang Anda maksud? Uh, iya Pak Gede, mungkin seperti itu ya Pak Gede ya. Saya juga merasa apa ya, mereka itu kurang percaya diri Pak Gede dalam menyampaikan ketidakpahaman mereka atau ketidaktahuan mereka seperti itu Pak Gede. Jadi intinya rasa percaya diri mereka tuh kurang dalam menyampaikan apa sih yang saya tidak ketahui, apa sih yang saya tidak pahami, seperti itu Pak Gede. Ya. Baik Pak Angga, kalau memang persoalannya seperti itu, mari kita buat sebuah rencana aksi untuk menghadapi masalah ini. Mungkin Bapak bisa lakukan untuk memperbaiki metode pembelajaran, ya salah satunya adalah memperbaiki metode pembelajaran dan menciptakan suasana kelas yang lebih interaktif. Mungkin bisa nggak kira-kira Bapak menerapkan hal itu? Sebentar dulu Pak Gede. Mungkin sih saya bisa menerapkan suatu metode itu, tapi setelah saya pikir kembali, mungkin ya saya bisa memperlambat tempo saya atau kecepatan saya dalam pengajaran. Mungkin itu yang pertama. Dan mungkin juga saya tuh bisa menggunakan alat peraga seperti itu Pak Gede. Alat peraga dalam mengajar. Nah, itu pertama, saya bisa memperlambat tempo saya mengajar menggunakan alat peraga yang berbentuk visual ya Pak Gede ya, untuk membantu mereka memahami konsep yang lebih abstrak. Nah, setelah saya pikir kembali, secara kembali, saya juga bisa mencoba memberikan lebih banyak latihan soal nantinya Pak Gede. Dan latihan soal itu saya berikan nantinya mungkin secara bertahap. Nah, agar mereka tuh bisa membangun pemahaman dari hal-hal yang sederhana menuju hal-hal yang lebih kompleks lagi seperti itu Pak Gede. Itu ide yang bagus Pak Angga. Selain itu, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali. Bagaimana kalau kita juga mencoba pendekatan yang mendorong siswa itu lebih banyak berpartisipasi? Misalnya, dengan menggunakan diskusi kelompok atau sesi tanya jawab yang lebih aktif. Kira-kira menurut Pak Angga seperti apa? Kira-kira itu juga sangat bagus ya Pak Gede ya. Saya bisa membagi mereka dalam beberapa kelompok kecil sih Pak Gede untuk mendiskusikan soal-soal yang pertama. Kemudian membahasnya nanti bersama-sama juga. Jadi saya lebih sering atau lebih bisa mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong mereka berpikir dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Seperti itu Pak Gede. Itu rencana yang sangat bagus Pak Angga. Dan sekarang siapa yang akan bertanggung jawab melaksanakan langkah-langkah ini? Itu pertama. Yang kedua, kira-kira kapan Pak Angga berencana untuk memulai menerapkan hal itu? Coba bisa dipaparkan kira-kira. Ya mungkin, bukan mungkin lagi ya, tentu saja saya yang akan yang menjalaninya Pak Gede dan saya yang akan memulainya. Nah, dan saya akan mencoba pendekatan ini mulai minggu depan lah Pak Gede. Nah,
terutama minggu depan saya dapat kelas matematika, mungkin di sana saya akan membahas topik pecahan, itu pas sekali. Nah, sebelumnya saya juga akan mempersiapkan alat-alat peraga atau alat bantu visual seperti diagram dan lain-lainnya. Seperti itu, Pak Gede. Baik, kalau memang segera dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, minggu depan akan dilakukan, maka itu sangat luar biasa. Dan mungkin yang bisa saya tanyakan kembali adalah setelah berjalannya proses yang Anda rencanakan tadi, sekarang tentu kita sudah pasti memerlukan yang namanya evaluasi atau asesmen Ya, hasil daripada perencanaan maupun proses yang kita lakukan. Mungkin setelah beberapa minggu penerapan, itu kita bisa bertemu lagi untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang perlu diselesaikan, begitu Pak. ya, kalau seperti itu saya sangat senang dan saya sangat setuju juga, Pak Gede. Saya sangat-sangat setuju. Nah, mungkin kita bisa bertemu 2 minggu lagi, Pak Gede, untuk mengevaluasi bagaimana metode ini akan berjalan di kelas saya. Seperti itu, Pak Gede. Bagaimana? Baik Pak, saya juga setuju dan siap mencatat di harian saya, dan saya yakin dengan rencana aksi ini, Pak Angga akan melihat perubahan yang positif di kelas. Terima kasih sudah berbagi hari ini, Pak Angga. Saya senang bisa membantu Anda. Semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan hari ini dan tidak membebankan membebani pikiran Bapak ataupun pikiran saya. Yang jelas ini adalah tujuannya baik. Begitu Pak Angga. Ya, terima kasih banyak, Pak Gede. Nah, dari sesi coaching ini saya merasa lebih siap menghadapi tantangan ke depannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Gede. Nanti mungkin kita bisa bertemu dan calling-calling lagi, Pak Gede. Sampai jumpa, Pak Gede. Siap, terima kasih kembali Pak Angga. Kita berjumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan. Jangan sungkan-sungkan kita berdiskusi masalah kita di sekolah maupun di luar. Saya siap. Terima kasih. Ya, Pak Gede.